Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Bayangin ada orang yang tiba-tiba hilang tanpa jejak teman-teman. Gak ada kabar, gak ada petunjuk, seolah lenyap aja begitu tuh. Keluarga mereka nunggu di rumah, bahkan sudah pasrah karena mikir kalau orang yang mereka sayangi itu tidak akan pernah kembali. Cuma siapa yang menyangka di tengah kepasrahan itu justru orangnya kembali. Dan kali ini kita udah punya 4 kisah paling menarik dari seluruh dunia terkait hal tersebut. Hai, gue Andre, yuk kita bahas. Brenda Hayes. Pagi itu, 8 Februari 2002, seorang ibu di Pennsylvania bernama Brenda Hayes beraktivitas seperti biasa. Dia siapin sarapan, cuci baju, dan siapin daging juga di meja makan buat nanti malam. Normal kan? Lalu setelah pekerjaan rumahnya selesai, dia juga langsung antar putrinya yang berusia 8 tahun dan juga putranya yang berusia 12 tahun ke sekolah mereka. Cuma sayang, habis ngantar sekolah ini Brenda tiba-tiba aja menghilang. Semua orang dibuat bingung guys. Polisi berhasil sih menemukan mobilnya itu 4 hari kemudian. Cuma lagi-lagi mereka tuh nggak nemuin adanya tanda-tanda kemana dia pergi. Bener-bener hilang aja tuh kayak ditelan bumi. Awalnya semua orang tuh nuduh suaminya yaitu Lee Hayes sebagai pelakunya teman-teman. Kenapa? Soalnya mereka berdua ini memang lagi dalam proses bercerai ya. Namun sebenarnya tidak ada tanda-tanda apapun kalau mereka tuh berantem. Dari sini suaminya itu diinvestigasi lah, lalu dimusuhin tetangga dan hidupnya pun juga kurang lebih hancur teman-teman. 11 tahun berlalu atau tepatnya di tahun 2013, Brenda yang waktu itu berusia 54 tahun nyerahin diri ke polisi di Florida karena kasus kriminal ringan. Dia ngaku, "Saya Brenda Hayes, saya capek lari." Loh, ini dia nih orangnya nih. Terus jadi dia kenapa tuh? Diculik kah? Atau kena amnesia? Bukan dua-duanya ya teman-teman. Ternyata pada hari dia hilang itu, Brenda lagi stres berat gara-gara masalah cerai dan juga ditolak dapat bantuan rumah. Dia nangis sendirian tuh di taman sana. Nah, tiba-tiba ada 3 orang asing nyamperin ke dia dan ngajakin untuk ikut ke Florida. Dan Brenda on the spot bilang kayak begini, "Ayolah." Nah, dari sini teman-teman dia ninggalin mobilnya di stasiun bis tuh. Lalu ninggalin 2 anaknya, ninggalin hidupnya. Dan selama 11 tahun dia menjadi gelandangan serta tidur di bawah jembatan dan pakai nama palsu yaitu Kelsey Smith. Untuk hidup dia pun juga kerjain serabutan tuh. Mulai dari bersihin rumah orang, ngasuh anak-anak, sampai ngemis-ngemis di jalanan juga. Kalau kalian jadi Brenda, apa sih yang kalian harapin waktu muncul lagi? Pasti bisa ngumpul sama anak-anaknya lagi dan juga dipeluk kan? Cuma yang terjadi justru kebalikannya. Gak ada pelukan ataupun air mata bahagia sama sekali teman-teman. Karena yang ada justru putri itu ngomong kayak begini di media sosial. "Aku harap ibu membusuk di neraka." Mereka gak bisa maafin. Mungkin bukan karena dia tuh pergi, tapi karena dia gak pernah kembali sampai semuanya sudah terlambat. Akhirnya Brenda menghabiskan waktu di penjara atas berbagai pelanggaran ringan tuh teman-teman. Gila ya, satu keputusan dan juga langkah kecil yang dia ambil sekarang justru merubah hidupnya untuk selama-lamanya. Tanya Catchmaker. Berikutnya ada seorang gadis berusia 14 tahun yang hilang tanpa jejak tuh teman-teman. Selama 10 tahun keluarganya cuma bisa berharap dan juga nunggu kalau mukjizat bisa terjadi kepada putrinya. Soalnya kalau memang dia tuh diculik gak pernah ada telepon teman-teman ataupun surat dan juga tubuh yang ditemukan. Sampai akhirnya dia muncul kembali dan juga terlihat hidup. Tapi apakah ini happy ending ujungnya? Ternyata kisah dibalik gimana dia tuh kembali lagi jauh lebih mengerikan daripada yang pernah dibayangkan sama siapapun deh. Gini ceritanya. Jadi di tahun 1995 lalu, remaja berusia 14 tahun ini baru aja mulai sekolah tuh. Cuma hidupnya saat itu lagi berantakan banget teman-teman. Orang tuanya baru cerai, lalu di rumahnya tuh isinya berantem doang, dan di sekolah pun dia dibully setiap hari. Hidupnya macam di neraka kan? Cuma di tengah kekacauan ini ada satu orang yang nampak peduli sama anak ini. Dia adalah satpam sekolahnya tuh, yang namanya adalah Thomas Jose. Pria 38 tahun ini nyatanya cuma pura-pura peduli. Awalnya Jose deketin dia dengan ngasih macam-macam tuh, kayak permen, bunga, sampai uang buat beli rokok juga teman-teman. Ya waktu itu sih si Tanya tuh ngerasa kalau dia tuh perhatian banget. Ya kalian tahu lah ya, perasaan akhirnya ada juga orang tuh yang mengerti kita kayak begitu kan. Namun saat itu karena mungkin masih bocah juga, dia nggak sadar sama sekali tuh kalau perhatian itu cuma sebuah topeng untuk Jose ini bisa melakukan hal yang lebih mengerikan. Setahun berlalu nih ceritanya, atau tepatnya pada bulan Februari pada tahun 1996. Jose ngebujuk Tanya untuk kabur dari rumah tuh dan juga minta dia untuk ikut datang ke tempatnya.
Ya karena nggak ada rasa curiga sedikit pun, Tanya pun mainlah ke rumahnya. Cuma begitu dia masuk nih, pintunya langsung dikunci teman-teman. Iya, Jose mengurung Tanya di kamar yang sempit seperti itu tuh di rumah orang tuanya. Bocah ini juga sama sekali nggak boleh keluar dan nggak boleh ngomong sama siapapun ya. Selama bertahun-tahun Tanya hidup di bawah ancaman dan juga tindakan yang tidak benar. Dia bahkan cuma makan makanan sisanya si Jose, lalu tidurnya itu di lantai dan pakai ember di pojok ruangan sebagai toilet. Dia harus ngelewatin itu semua selama 10 tahun lebih. Kebayang nggak tuh kalian? Sampai akhirnya waktu Tanya berusia 18 tahun, dia baru tahu kalau dirinya ternyata masih dinyatakan hilang. Saat itu, Jose mulai ngasih identitas baru ke dirinya dan bilang kalau namanya sekarang tuh adalah Nikki Eller. Lalu tahu nggak yang lebih mengerikannya lagi apa? Jose ngenalin Nikki ini ke orang tuanya sebagai seorang pacar. Yang anehnya, nggak ada yang curiga sama sekali. Nah, waktu udah punya identitas baru ini, Tanya udah mulai dikasih kelonggaran tuh. Dia udah boleh tuh keluar rumah dan bahkan sempat bekerja juga di toko. Di sana dia ketemu juga tuh sama seorang pemilik tokonya yaitu Jose Sparrow yang sebenarnya adalah orang baik. Di situ Tanya banyak ngobrol dan juga cerita. Dan di toko inilah Tanya pertama kali melihat lagi bagaimana interaksi manusia normal itu ya. Gimana rasanya punya teman ngobrol biasa, gimana juga keluarga yang beneran itu berfungsi. Sampai akhirnya dia tersadar teman-teman kalau hidupnya selama ini bukan cinta tapi penjara. Nah, setelah 10 tahun disekap atau tepatnya di tahun 2006, Tanya akhirnya berani ngomong tuh. Dia ceritalah ke Joe Sparrow, "Pak, coba deh cek website anak hilang. Ada foto saya di situ." Si Joe ini gak buang waktu teman-teman. Dia langsung ngontak anaknya yang mana adalah pensiunan polisi. Dan gak lama kemudian polisi ngegerebek rumahnya si penculik tadi. Dari sini 15 tahun penjara adalah hukuman yang diberikan buat si Jose. Terus gimana kabarnya si Tanya tuh? Dia survive teman-teman. Dia kemudian nulis buku, nikah, jadi ibu tiri, dan sekarang aktif banget tuh ngasih tahu anak-anak muda soal bahaya grooming alias modus predator. Hubungan sama ayahnya rusak tuh karena ayahnya ini nyalahin dia, tapi dia deket banget sama ibunya. Jadiin kisah ini pelajaran ya teman-teman. Predator itu bisa datang dari orang yang bahkan kelihatan normal. Waspada itu perlu ke siapapun di zaman sekarang ya. Oke? Jodie Roberts. Pernah nonton film Bourne Identity nggak? Wah, bagus banget sih itu film sebenarnya. Itu loh yang orangnya tuh bangun tidur terus tiba-tiba lupa ingatan total. Nah, tapi nih guys, gimana kalau itu adalah kejadian beneran dan kalian baru ingat siapa diri kalian itu 12 tahun kemudian. Terus plot twistnya juga nih, bahkan orang-orang yang kalian kenal semuanya tuh pada mengira kalau kalian ini sudah meninggal. Itulah yang dialami sama seorang reporter muda bernama Jodie Roberts. Siapakah dia? Jadi di tahun 1985, Jodie yang usia 27 tahun adalah reporter muda yang lagi naik daun di Tacoma, Washington. Nah, tapi diam-diam dia ini lagi super stres teman-teman karena masalah duit gitulah. Terus suatu hari di bulan Mei, dia nggak masuk kerja ceritanya. Dia narik semua duit tabungannya dan juga lenyap begitu saja. Mobilnya ditemukan kosong, rumahnya berantakan, bahkan kucing kesayangannya ditinggal begitu aja tuh. Ini aneh banget kalau buat teman-temannya. Dari situ polisi sempat buntu banget sebenarnya. Nggak ada tanda-tanda kekerasan apa-apa soalnya. Teman-temannya juga curiga tuh kalau dia ini dibunuh. Tapi beberapa rekan kerjanya malah berpikir kalau dia tuh sengaja kabur. Makanya karena kurang bukti dan juga info, kasusnya sempat jadi cold case gitu teman-teman. 5 hari kemudian di Colorado nih, atau ini tuh ratusan mil jauhnya, ada seorang cewek muncul di kantor satpam mall di sana teman-teman. Dia bingung banget lah ceritanya. Saya nggak tahu nama saya siapa, saya nggak tahu saya di mana. Tangannya cuma ada kunci mobil Toyota yang nggak cocok sama mobil manapun di parkiran tuh. Akhirnya dia dibawalah ke klinik. Di sana pun dia juga nggak bisa ingat apa-apa seriusan. Dokter pun bilang kalau ini adalah amnesia psikogenik atau hilang ingatan total gara-gara stres ataupun trauma berat. Nah, karena nggak tahu siapa dia, pemerintah aja sampai ngasih dia tuh identitas baru, yaitu Jane Doe. Dia bahkan milih tanggal lahir palsu, teman-teman. Nah, masalahnya 12 tahun kemudian, perempuan itu tiba-tiba muncul kembali. Tapi saat itu, dia sudah hidup di tempat lain tuh dengan nama baru, suami baru, dan juga 2 pasang anak kembar. Terus kalau gitu gimana ketemunya? Nah, ini nih yang menarik nih.
Jadi pada tahun 1997, koran lama tempatnya si Jody kerja nulis artikel gitu teman-teman. Yang ceritanya dia tuh throwback soal kasus hilangnya dia yang sudah dianggap sebagai kasus pembunuhan. Seorang mantan rekan kerjanya si Jody di Alaska yang sudah pindah balik ke Washington ngebaca artikel itu dan juga ngelihat fotonya. Dia shock banget lah. Lah ini mas, Jendo tuh teman gue di Alaska. Langsung lah temannya ini tuh langsung bikin laporan ke polisi teman-teman dan juga ngasih tahu ke tempat tinggalnya si Jody yang sekarang. Disitulah Jane tiba-tiba nangis setelah dikasih tahu siapa dirinya sebenarnya. Nah, untuk pertama kalinya juga setelah 12 tahun menghilang, Jody akhirnya ngobrol sama orang tuanya lewat telepon. Dia cuma bilang kalau dirinya ini nggak inget masa lalunya sama sekali, tapi masih pengen mencoba untuk mengenal keluarganya. Sampai sekarang nggak ada yang tahu persis tuh apa yang menjadi pemicu dia kabur dan juga lupa ingatan total pada hari itu ya. Kemungkinan besar otaknya tuh shutdown saking stresnya teman-teman. Stephen Kubacki. Apa yang dialami sama Stephen Kubacki sebenarnya mirip sih kayak yang dialami sama si Jody Roberts, cuma bedanya dia tuh lagi liburan di alam teman-teman. Jadi pada bulan Februari 1978, mahasiswa berusia 23 tahun ini pergi liburan sendirian tuh buat main ski di tepi danau Michigan gitu ya. Cuma sayangnya, semenjak itu dia nggak pernah kembali. Keesokan harinya beberapa orang menemukan peralatan skinya dan juga tasnya dia. Terus di dekatnya juga ada jejak kaki ke arah danau tuh yang sudah membeku gitu. Tapi ya stop aja gitu sampai di sana. Nggak ada lagi jejak kaki yang lain. Terus yang bikin makin anehnya, lokasinya si Stephen hilang itu berada tepat di dalam area yang disebut orang sebagai segitiga Michigan. Ini tuh adalah zona misterius yang sering disama-samain kayak segitiga Bermuda. Disitulah puluhan kapal dan juga pesawat lenyap tanpa bisa dijelaskan sama sekali. Orang-orang mencari dia berminggu-minggu lamanya teman-teman. Mereka muterin satu danaunya tuh, tapi nggak berujung menemukan apa-apa selain ski dan juga tongkatnya. Banyak orang mikir ya kalau Stephen ini sudah tenggelam di bawah lapisan es di sana. Terus 14 tahun berlalu atau tepatnya pada bulan Mei tahun 1979, tiba-tiba ada seorang yang mengetok pintu rumahnya si ayahnya si Stephen. Dan pada saat pintu itu dibuka, tada, yang berdiri di sana adalah Stephen Kubacki. Saat itu dia kelihatan gemetar dan juga bingung tuh, seolah-olah baru bangun dari tidur yang sangat panjang. Dia bahkan nggak tahu kalau sudah hilang segitu lamanya. Yang dia ingat cuma satu teman-teman. Waktu kebangun dia cuma sadar ada di padang rumput tuh, atau sekitar 1000 km dari lokasi hilangnya itu. Dia juga sadar kalau yang dibawa itu bukan ranselnya, tapi baju olahraga kayak habis lari maraton gitu. Bajunya aja juga bukan baju dia. Dari sini banyak teori lah bermunculan. Ada yang bilang dia tuh kena penyakit amnesia. Ada juga yang yakin kalau dia ini menjadi korban dari fenomena supranatural di segitiga Michigan. Cuma Stephen menolak semua teori itu. Dia tetap ngotot kalau dia ini sehat dan gak sakit jiwa apapun. Sekarang pria yang dulunya itu hilang ingatan ini justru bekerja untuk mempelajari pikiran manusia. Dan kasus hilangnya Stephen Kubacki tetap akan menjadi salah satu misteri paling aneh dalam sejarah Amerika. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.